Santapan Harian Rabu 22 November 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Daniel pasal yang ke-11, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Daniel 11 ayat 2-19. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah. Lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan Raja Negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar. Dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka Raja Negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara Negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya.
Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Sahabat Santapan Harian, sejak kecil barangkali kita sering mendengar cerita tentang sejarah kehidupan keluarga kita. Cerita masa lalu disampaikan dari generasi ke generasi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nas hari ini bukan menceritakan masa lalu. Allah justru menceritakan masa depan kepada Daniel, yaitu kemunculan raja-raja baru di negeri Persia yang akan melawan kerajaan Yunani. Setelah itu akan bangkit raja yang gagah perkasa dan yang bertindak sesuka hati. Tetapi yang kerajaannya akan mengalami perpecahan. Perpecahan itu akan memunculkan kerajaan utara dan selatan yang tak akan pernah berdamai meski mereka terus berusaha mengadakan persetujuan. Mereka akan saling berperang, lalu jatuh. Nyatalah bahwa kerajaan yang dikuasai orang-orang serakah yang berbuat sesuka hati hanya akan menimbulkan peperangan dan kejatuhan. Semua itu memperlihatkan bahwa sekuat apapun manusia dan sebesar apapun kuasa yang dimilikinya, tanpa izin dari Allah tidak akan ada keberhasilan. Manusia dengan kuasanya bisa saja berbuat semau mereka, tetapi mereka tidak bisa melawan kuasa Allah. Tak ada satupun di dunia ini yang luput dari kehendak Allah. Begitu pula manusia ciptaannya. Keselamatan yang sudah ia rancangkan ada di dalam rangkaian sejarah. Rencananya tak akan gagal oleh karena kuasa ataupun kekuatan manusia. Semua ada dalam kuasa dan kedaulatan Allah, Sang Pencipta. Sejarah kehidupan manusia menjadi saksi akan karya Allah yang mengizinkan banyak hal terjadi untuk memperlihatkan bagaimana Ia menyertai umat yang dikasihinya dan menggenapi setiap janjinya. Itulah yang terjadi sejak zaman dahulu dari masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah juga yang sedang terjadi pada zaman sekarang, selagi kita masih hidup dan terus terjadi hingga masa depan nanti. Mari kita melihat sejarah kehidupan kita secara berbeda. Belajarlah untuk melihat dengan kacamata iman, yaitu adanya keterlibatan Allah dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keselamatan bagi mereka yang dipilih dan dikasihinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesetiaan-Mu kepada kami tak pernah berakhir. Terima kasih karena Engkau telah menuntun, memandu, dan menyediakan begitu banyak berkat dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.